Halo. Halo. Ya. Sudah Bella, nyambung, Pak. Mm-mm. kedengeran nggak Bella? Sudah. Jelas, suaraku jelas. Ya, sudah. Oke, langsung aja Bella. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Bincang Santai bersama pemateri dan sekaligus herbalis kita, Pak Aris. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang GERD, ya Pak ya, Heeh. yang diakibatkan oleh panas lambung. Sepertinya ini kasus-kasus mengenai GERD ini banyak sekali kita jumpai ya Pak ya, penyakit sejuta umat. Ya, untuk saat ini ya hampir setiap hari yang ke toko itu ya ini kasus-kasus lambung. Iya. Baik, langsung saja Pak. Oke, Bella, Silakan. nanti kalau ada pertanyaan ini ya langsung interupsi aja biar Iya, enggak apa tuh enggak lama-lama. iya. Oke, ambil ya Iya, waktunya. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita mau membahas ya katanya belok untuk penyakit sejuta umat itu ya. Jadi Iya. eh, GERD atau gastroenteropagus atau apa itu kalau medisnya itu. Jadi saat ini kan pola makan terus apa ini tingkat stres, tingkat emosional, terus kesibukan dan sebagainya, gaya hidup orang itu sudah sangat berubah dari masa-masa orang terdahulu. Jadi memang gaya hidup kita ini sudah berubah mengikuti perkembangan zaman dan efek dari apa ini zaman yang serba cepat ini kan ada sisi plus sama minusnya ya. Salah satu sisi plusnya itu ya kita ada internet dan sebagainya itu. Jadi semuanya informasi serba cepat kalau orang sekarang. Tapi di sisi negatifnya itu semuanya serba instan gitu loh. Enggak seperti enggak berproses. Kira-kira seperti itu. Terus juga tingkat stres dan sebagainya itu sangat tinggi untuk kehidupan orang sekarang. Itu yang mempengaruhi salah satunya juga faktor yang mempengaruhi untuk kasus-kasus lambung ini. Ya, untuk GERD ini kita mulai aja dari pemahaman medis konvensional ya. Jadi secara medis konvensional itu seperti apa? Kalau secara medis konvensional, jadi medis-medis yang biasa itu GERD ini diasosiasikan kondisi naiknya asam lambung ya. Jadi asam yang di lambung itu dia naik ke kerongkongan atau esofagus. Gerakan naik isi lambung ini biasanya disertai dengan sensasi panas, terus apa itu seperti terbakar dan sebagainya yang sangat tidak nyaman ya untuk dirasakan. Nah, kalau menurut menurut medis konvensional yang ini yang tak ambil dari situs-situs yang umum ya, yang familiar ya seperti Aludoc dan sebagainya itu. Ini ada beberapa penyebab Mbak Elo. Jadi untuk apa kasus GERD ini. Kalau di medis konvensional itu tidak dibedakan ya GERD yang seperti apa yang dimaksud itu. Mereka mengambilnya itu secara umum saja kalau di medis konvensional itu. Jadi mereka berpandangan bahwa ada beberapa penyebab dari kondisi GERD ini yang itu dialami oleh kebanyakan orang. Yang pertama itu hernia hiatus, itu nomor satu ya. Jadi ini bahasa-bahasa medis saya kurang paham ya. Cuma intinya ini bagian lambung yang menonjol yang di celah diafragma itu dia menghalangi makanan untuk masuk ke lambung dan karena terhalang ya akhirnya makanannya itu berbalik menuju ke kerongkongan kembali. Itu kalau
kalau versinya medis karena disebabkan oleh hernia hiatus. Itu yang pertama, hernia hiatus. Yang kedua, itu menurut mereka itu penyebabnya adalah melemahnya otot dinding lambung ya, sehingga mengakibatkan pengosongan lambung itu begitu lambat. Dan akhirnya mungkin terjadi fermentasi dan sebagainya. Itu mengakibatkan asamnya itu naik. Dan terjadilah GERD ini. Jadi yang kedua ini mereka menyoroti tentang melemahnya kondisi otot dinding lambung. Nah, itu ya kalau versi mereka. Terus versi yang terus penyebab yang ketiga itu menurut mereka itu GERD ini disebabkan karena mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Ya, misalnya ini susu, terus makanan-makanan yang pedas, gorengan, yang kaya minyak dan sebagainya. Nah, itu secara medis konvensional ya, detailnya seperti apa saya kurang tahu, tapi ini bersumber dari situs-situs yang atau web yang banyak, yang familiar, yang sudah banyak dibaca. Jadi secara umum penyebabnya itu ada 3 itu ya, karena yang pertama itu hernia hiatus, yang kedua itu melemahnya otot dinding lambung, yang ketiga kebiasaan mengkonsumsi makanan tertentu atau makanan-makanan yang salah kalau menurut mereka dalam tanda kutip. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan di sini, Mbak? Enggak, belum. Lanjut ya, itu versi medis. Ya. Nah, kalau versi tradisional, versi Jinsei atau versi Chinese medicine itu GERD ini dilatar belakangi atau di apa ya? Dilatar belakangi atau berakar, punya akar itu banyak. Jadi tidak cuma seperti pandangannya medis konvensional. Jadi banyak yang melatar belakangi keadaan GERD ini. Misalkan stagnasi makanan. Jadi makanannya itu dia ngendon, nggak mau turun. Itu juga umum. Terus lagi lambungnya dingin. Nah, itu bukan lambung ya. Iya, lambung sama limpanya dingin. Itu juga sindrom-sindrom yang sering dijumpai pada kasus GERD ini. Terus lagi invasi liver ke limpa atau lambung. Ini livernya menyerang limpa dan lambung, itu juga bisa. Jadi banyak sekali dan belum sindrom-sindrom yang lain ya. Jadi banyak sekali sindrom atau akar dari GERD ini. Nah, spesial untuk malam ini itu kita ambil topik GERD yang disebabkan oleh ini Mbak Elo, karena panas lambung. Nah, ini kita tidak membahas tentang makanan yang macet atau stagnasi makanan, kita tidak membahas lambung yang dingin, kita tidak membahas limpa yang kekurangan atau kekurangan power. Meskipun mereka juga semuanya menyebabkan GERD ini, cuma kita tidak bahas malam ini. Kita bahas khusus untuk ya, ini panas lambung aja. Nah, semuanya itu bisa menyebabkan GERD, cuma kita bahas yang panas lambung. Spesial nanti mungkin yang sindrom-sindrom atau akar-akar yang lain kita bahas di lain waktu. Nah, sebenarnya untuk panas lambung ini juga itu pun dibedakan menjadi 2 ya. Yang satu itu karena api lambung, jadi lambungnya diidentikan ada apinya. Yang kedua karena kekurangan yin lambung atau kekurangan unsur dingin lambung. Nah, itu ada 2 versi lagi panas ini, panas lambung ini. Nah, untuk versi yang 1, 2 ini kita bahas lagi tak spesifikan lagi untuk yang kasus kekurangan yin lambung atau kekurangan unsur dingin pada lambung, kekurangan unsur dingin pada lambung. Jadi yang api lambung tidak kita bahas. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan, Mbak. Berarti itu enggak hanya dari makanan aja ya Pak ya, tapi bisa dari sindrom-sindrom yang lain ya? Oh, begini, bukan masalah makanannya, tapi sindrom-sindrom ini kan ibaratnya data gitu kesimpulannya, gitu loh. Jadi
dia ini penyebabnya ya bisa macam-macam, penyebabnya A, B, C, D gitu. Cuma kalau disimpulkan ini, oh ternyata sindromnya ini atau akarnya itu ini, nah gitu. Jadi ya makanan dan sebagainya itu cuma penyebab aja Mbak Elo. Nanti dia akan masuk ke kesimpulan yang mana itu ditentukan oleh gejala-gejala yang muncul. Nah itu nanti bisa disimpulkan seperti itu. Ya, Lanjut. Iya, lanjut, ada pertanyaan. lanjut, Lanjut ya. lanjut. Ya, lanjut. Kita khusus malam ini kita bahas GERD akibat panas lambung dalam tanda kurung kekurangan unsur yin atau kekurangan unsur dingin lambung. Nah, seperti itu ya. Jadi yang lain-lain kita singkirkan dulu. Nah, seperti apa sih gejala kekurangan yin lambung ini? Jadi kekurangan yin ini karena apa? Diidentikan dia kekurangan dingin karena kekurangan unsur dingin ya otomatis lambungnya panas karena unsur dinginnya dia kurang, akhirnya tidak bisa ngontrol panasnya. Kira-kira seperti itu. Sindrom ini tuh biasanya berkelindan atau bertalian ya. Jadi tidak cuma muncul satu biasanya. Dia ini biasanya bergandengan dengan sindrom yang lain. Jadi sindrom itu seperti akar tanaman itu loh. Dia kadang itu tidak cuma satu. Dia ada akar tanaman-tanaman yang lain yang apa itu yang saling bergulitan, yang saling tumpang tindih seperti itu, Mbak Ella. Jadi tidak cuma harus satu akar ini aja enggak. Itu jadi dalam prakteknya itu bisa bertumpuk-tumpuk sindrom itu, bisa saling berkaitan, bisa saling tumpang tindih dan sebagainya. Jadi sindrom ini tuh biasanya berjalan berdampingan dengan sindrom kekurangan Qi pada atau kekurangan power pada limpa. Itu satu. Jadi sindrom ini kekurangan yin lambung ini biasanya dia berkaitan atau bersamaan muncul dengan sindrom kekurangan Qi limpa. Dan yang kedua biasanya dia bergandengan atau berkaitan atau muncul bersamaan dengan kekurangan yang atau kekurangan unsur panas pada limpa. Nah itu dia saling berbelit-belit dengan ini dengan dua sindrom itu biasanya. Kadang malah gejala-gejala kekurangan yin lambung ini malah kadang dia enggak ketara atau enggak kelihatan karena tertutupi oleh gejala-gejala sindrom yang lain. Kira-kira seperti itu. Kalau bingung kurang kayak gini. Ya, lanjut dulu Pak, lanjut. Lanjut dulu ya. Jadi intinya saling ini. Jadi sindrom ini tidak muncul satu biasanya. Jadi biasanya dia diikuti sindrom-sindrom yang lain. Nah, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi enggak berdiri sendirian dia ini. Jadi ada latar belakang sindrom yang lain. Jadi sindrom itu seperti sebuah proses gitu loh. Kalau misalkan Mbak Elo bikin kue ya, itu ada tahap ini, tahap itu, tahap ini, tahap itu gitu loh dia itu. Jadi enggak kalau satu aja itu enggak. Dia bisa berproses, dia bisa berubah dia. Kalau dia bertambah baik ya dia akan membaik ininya apa gejala-gejalanya. Tapi kalau dia semakin memburuk dia bisa berubah menjadi sindrom yang lebih buruk, kira-kira seperti itu. Jadi sangat dinamis ya sebuah sindrom itu pada suatu penyakit itu. Nah kita bahas dulu etiologinya ya. Etiologi ini kalau dibahasakan lebih mudah gitu penyebabnya atau latar belakangnya sindrom kekurangan unsur yin lambung ini apa sih? Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi penyebabnya kalau etiologi itu. Nah yang nomor satu makan tidak teratur. Nah ini, jadi makan seenaknya sendiri kadang tengah malam dan sebagainya, makan waktunya tidur masih makan dan sebagainya itu menyebabkan ini kekurangan yin lambung ini. Terus yang selanjutnya makan terlalu malam, jadi sering begadang. Mungkin kalau yang cowok itu sering nonton bola sambil makan mie dan sebagainya itu sangat tidak sehat ya. Jadi habis nonton bola terus tidur itu enggak ada aktivitas lain, itu sangat membahayakan yin lambung. Yang selanjutnya ini apa makan sambil bekerja atau beraktivitas, mau HP-an, mau nonton TV atau mau masak dan sebagainya, ngemil dan sebagainya itu enggak bagus ya. Itu karena bisa melukai yin lambung. Jadi makan terlalu malam sudah makannya itu
kebiasaannya itu makan begadang, makan malam, minumnya kopi, pas makan itu sambil nonton bola, ya sudah wes komplit itu. Nanti akan merusak izin lambung. Kenapa orang itu rusak semua itu lambungnya, ya karena pola makan dan pola hidupnya itu sudah tidak beraturan, kira-kira seperti itu. Terus ini dulu ada pertanyaan ya, Pak? Sudah paham. Paham ya ini ya. Kita lanjutkan untuk penyebab selanjutnya itu stres. Ya, stres ini biasanya di orang-orang yang bekerja penuh deadline atau penuh apa ya? Deadline lah, penuh kejar target. Nah, itu stres dan itu ya mudah melukai izin lambung. Terus selanjutnya lagi kebiasaan makan pedas atau makanan yang berenergi panas. Dan makannya ini frekuensinya berlebihan ya. Misalnya penyuka mie level 10. Nah, ini. Terus juga penyuka makanan-makanan yang seblak dan sebagainya yang mengumbar unsur cabai itu. Nah, ini ya siap-siap izin lambungnya rusak. Iya. Saya Ada banget. pengalaman? Iya. Penyuka seblak. Kebiasaan ya. Jadi makannya seblak, masih ditambah seblaknya pedas, sambelnya pedas, minumnya kopi ya wes, cocok wes, dan lambung. Nah, selanjutnya ini jarang terjadi ya karena serangan dari liver. Jadi ini kaitannya dengan yang tadi yang stres itu. Nah, tapi juga bisa berdiri sendiri. Jadi orang yang dia ini melankolis lah, jadi gampang emosi, gampang tersinggung, jadi sensitif dan sebagainya itu ya gampang rusak izin lambungnya karena dia kalau livernya ini dia hiperaktif, dia otomatis dia akan melukai izin lambungnya. Jadi liver itu bisa menyerang, Mbak Elo. Jadi harusnya dia bekerja secara harmoni, ini malah menyerang atau menginvasi. Terus yang terakhir karena serangan atau invasi dari angin atau patogen eksogen, patogen luar. Ya, ini bisa jadi makanan yang terkontaminasi virus dan sebagainya dari luar yang enggak higienis, itu bisa menyebabkan izin lambung itu rusak. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Elo ya. Iya. Itu penyebab-penyebabnya. Jadi mulai dipikirkan itu, dievaluasi itu kita ini kira-kira benar enggak makannya. Karena kalau kita itu enggak sesuai dengan sesuai dengan ritme tubuh atau tidak sesuai dengan musim, ya kita akhirnya jadi orang yang zalim. Orang yang zalim itu orang yang enggak menempatkan apa-apa pada tempat yang semestinya. Kira-kira seperti itu. Nanti yang rugi ya awak dewi. Kira-kira seperti itu. Lanjut ya. Ya, lanjut. Sekarang kita bahas tentang simptom atau gejalanya. Yang pertama, itu nafsu makan yang buruk. Jadi orang kalau sudah terluka izin lambungnya ini dia tidak enak makan, Mbak. Jadi ya tidak nafsu makan dia. Kehilangan nafsu makannya ya, Pak? Tidak nafsu makan dia, cuma lapar. Dia terasa lapar, cuma tidak nafsu makan dia. Wetenge itu keroncongan luwe tapi dia tidak nafsu makan, itu sudah mulai rusak itu izin lambungnya. Itu berlaku untuk anak kecil atau orang dewasa aja, Pak? Semuanya di segala umur, tingkatan umur. Cuma kalau anak kecil ini memang ini ya jarang biasanya, tapi orang dewasa yang sering kena ini. Yang kedua konstipasi atau berdegelen. Jadi BAB-nya susah. Itu ya termasuk gejala dari kekurangan izin lambung ini. Terus mulut dan tenggorokan terasa kering. Jadi kalau Mbak lihat orang yang bibirnya itu pecah-pecah, merah-merah itu ya izin lambungnya terluka itu. Nah, seperti itu. Jadi dilihat dari penampakan dari luar aja itu ya, kelihatan gitu loh. Tinjanya sangat kering. Jadi ini mendukung gejala yang nomor 2 ya. Jadi yang susah BAB ya selanjutnya tinjanya sangat kering. Jadi bisa menggesek gugur, akhirnya timbul luka dan sebagainya. Terus lagi nyeri tumpul atau sensasi, ini yang kuncinya ya. Jadi gejala-gejala yang lain itu bisa bersinggungan atau bisa beririsan dengan sindrom yang lain. Tapi kalau yang ini enggak. Ini
ciri khasnya dari kekurangan enzim lambung ini nih, nyeri tumpul dan sensasi terbakar pada area epigastrik. Jadi dia panas di sekitar ulu hati. Nah, itu ciri khas dari sindrom ini, Mbak Ella. Jadi nafsu makannya buruk, dia di perut tuh rasanya kayak terbakar. Nah, itu dia berarti kekurangan enzim lambung. Itu kalau yang sedang. Nanti kalau dia tuh levelnya sudah parah, dia akan mengalami demam di sore dan malam hari saja. Jadi kalau demamnya itu kalau siang enggak, jadi mulai sore dan malam tuh dia mulai demam. Nah, itu sudah mulai parah berarti dia. Terus yang selanjutnya telapak tangan dan telapak kaki merasakan panas atau sensasi panas pada telapak tangan dan telapak kaki itu juga termasuk sudah parah dia. Terus lagi tidurnya tidak nyenyak, gelisah terus di malam hari. Tidur di malam hari dia gelisah. Itu salah satu ciri-cirinya kekurangan enzim lambung termasuk juga itu. Terus juga yang sudah parah itu sering berkeringat di malam hari. Jadi kalau cuacanya itu seperti ini ya wajar ya berkeringat di malam. Tapi kalau cuacanya dingin terus dia masih berkeringat di malam hari, nah itu kebanyakan karena enzim lambungnya terluka. Terus lagi ini ciri khasnya kalau sudah parah, jadi gusinya sering berdarah atau sariawan. Nah ini Mbak Elo, ini kalau sering sariawan, gusinya berdarah, ya itu perlu dicek enzim lambungnya, jangan-jangan udah terluka. Yang terakhir sering haus tapi Sering banget. dicek itu enzim lambungnya dicek. Jadi yang terakhir rasa haus tapi tidak hilang meskipun diminumi. Nah ini juga masalah ini ya. Jadi rasa haus itu harusnya kalau dikasih air itu dia dia selesai ya. Dia jadi apa ya? Jadi obatnya. Cuma yang ini tidak bisa. Kalau minumi ya dia tetap haus terus. Nah itu izinnya ini sudah mulai terluka itu. Ya kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan enggak ini? Nanti Kita singkat aja Pak, ya. sudah 3 menit ya. Lanjut ya. Ya, Terapinya gimana ya? Prinsip terapinya ya harus menutrisi atau memupuk enzim lambung. Enzim lambungnya harus dipupuk atau ditumbuhkan lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya menghindari pantangan-pantangan yang menyebabkan enzimnya itu terluka. Ini kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan enzim lambung terluka itu stop, nggak boleh diterus-teruskan. Ya. Terus apa yang harus diperbuat atau saran dan ininya apa? Saran dan tantangannya apa? Yang pertama ini Mbak Elo, perbanyak buah yang lembab dan berair, termasuk juga yang lengket. Nah, ini bisa pisang, bisa apokat dan sebagainya itu yang makannya agak banyak untuk kasus yang enzim lambungnya terluka ini. Satu. Terus yang selanjutnya pilih makanan yang lembut ya seperti bubur, sop dan sebagainya. Yang selanjutnya pilih makanan yang atau hindari makanan yang ini, yang pedas, panas dan bersifat kering. Nah, itu dihindari itu. Jadi lombok, terus merica dan sebagainya yang menyengat-menyengat itu berhenti. Terus hindari makanan yang ini, Mbak Elo, makanan yang apa ya, yang sebenarnya makanan ini netral, cuma cara pengolahannya yang membuat dia itu punya energi panas ya. Nanti di kelas apa itu nutrisi nanti dibahas ini sebenarnya bagus ini. Jadi makanan itu awalnya tuh netral, secara alami netral, cuma karena mengolahnya itu dengan unsur panas, maka dia akhirnya menjadi punya energi jadi panas. Apa saja itu? Jadi makanan-makanan yang satu dibakar, yang kedua dipanggang, yang ketiga digoreng atau mungkin di open juga bisa. Jadi makanan-makanan yang seperti itu dia bersifat panas akhirnya. Jadi seperti pisang itu kalau awalnya ya cenderung dingin, netral. Cuma karena jadi pisang goreng ya jadi panas ya karena digoreng. Selanjutnya hindari alkohol, terus hindari daging merah, kambing, sapi dan sebagainya itu karena dia bersifat hiperaktif ya. Jadi selain dia sulit dicerna, dia juga punya energi yang panas. Terus yang ini yang paling penting hindari stres. Jadi yang punya deadline itu ya silakan minta pindah ke
bagian lain atau resign aja daripada penyakitnya tambah parah, ganti pekerjaan. Jangan sampai kita tuh menggadaikan kesehatan demi pekerjaan. Pekerjaan bisa dicari, tapi kalau kesehatannya rusak ya gimana? Nggak bisa kerja malah. Lanjut, jangan makan saat beraktivitas. Jadi kalau makan jangan HP-an, Jadi kuliah oleh fokus. Jangan makan, nanti main HP. Jangan makan sambil main HP. Yang terakhir, hindari terlalu banyak makan. Jadi makan itu kalau sudah kekenyangan itu juga tidak bagus. Jadi bisa menyebabkan enzim lambungnya itu dia terluka. Awalnya itu bukan enzim lambungnya, tapi limpahnya dulu yang kena itu. Limpahnya dia energinya dia terluka, habis itu bisa melukai enzim lambung, prosesnya di situ. Jadi sangat sangat tidak bagus ya makan itu kalau takus atau terlalu banyak. Nah itu kira-kira sekilas tentang sindrom kekurangan enzim lambung ini ya. Jadi sindrom ini adalah sindrom awal dari penyakit diabetes. Gitu ya. Jadi sindrom ini adalah awal sindrom dari penyakit diabetes. Meskipun ada sindrom-sindrom lain yang melatar belakangnya, cuma yang paling sering itu ini. Ini kalau diterus-teruskan dia akan lambungnya tidak cuma kekurangan enzim, tapi bisa menjadi kering. Jadi seperti tanah yang tidak kena hujan itu. Jadi sudah rusak enzimnya itu. Dan akhirnya Jadi dia tidak bisa. berkaitan ya, Pak ya? Kira-kira cukup? Ada pertanyaan terakhir, Mbak Ella? Sudah cukup kayak? Sudah cukup ya? Iya, Enggak. sudah Tanya lagi? Iya. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa komen di postingan ini nanti. Ya, di YouTube ya. Atau kalau next kalau ada yang mau ikut di diajak aja Mbak Ella, mungkin 1 orang atau 2 aja kalau mau Ya. biar itu. Harus install apa itu aplikasinya dulu ya. Iya. Kira-kira itu Mbak Ella ya untuk Iya. paparnya sekilas tentang masalah kekurangan enzim lambung atau GERD akibat panas lambung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari pembahasan yang disampaikan Pak Arisadi, kita bisa lebih menyayangi kondisi lambung kita dengan lebih menjaga asupan dan pola makan dan waktu yang teratur agar tidak terjadi sindrom-sindrom yang disebutkan tadi. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Jangan lupa subscribe akun YouTube Tifa Herbal, like dan share video ini agar lebih bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak dan sampai jumpa di podcast-podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.